Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dahulu, nama saya Melinda Baby Alisa Dwi Prana dengan NPM C 101902880. Kali ini saya akan menjelaskan materi-materi mengenai perkuliahan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 oleh Ibu Anissa. Nah, jadi untuk bab 1 itu pembahasan pertama adalah tentang akuntansi. Ini dasarnya sekali, jadi apa sih itu akuntansi? Nah, jadi untuk akuntansi itu, akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, klasifikasi bidang akuntansi itu ada dua ya, ada di sektor mikro dan sektor makro. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang sektor mikro. Jadi di sektor mikro ini ada dua, yaitu ada akuntansi bisnis dan akuntansi organisasi nirlaba. Yang akuntansi bisnis dibagi menjadi 4 bagian lagi nih, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, dan akuntansi biaya. Nah, yang akuntansi keuangan ini yaitu memberikan informasi bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan, seperti investasi, pinjaman, kondisi perusahaan, kinerja arus kas, dan lain-lain. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu mengolah, menghasilkan, dan melaporkan informasi untuk kepentingan manajemen sesuai fungsi dan tugas manajemennya masing-masing. Lalu untuk akuntansi pajak itu menghitung, melaporkan, dan membayar objek pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dan yang terakhir ada akuntansi biaya, yaitu bertugas untuk menghitung yang berhubungan dengan akuntansi manajemen dengan sifatnya yang dinamis dan bervariasi. Lalu yang sektor makronya itu ada 3, yaitu akuntansi pemerintahan, akuntansi pendapatan nasional, dan akuntansi lingkungan. Yang pertama itu ada akuntansi pemerintahan, yaitu bertugas untuk menghasilkan laporan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan publik oleh pemerintah kepada rakyat. Nah, jadi kalau yang akuntansi pemerintahan ini dibuat oleh pemerintah. Lalu yang kedua itu akuntansi pendapatan nasional, yaitu meliputi sistem informasi perhitungan dan pelaporan berbagai indikator di sektor makro. Lalu yang akuntansi lingkungan itu seringkali disebut dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial atas dampak yang ditimbulkan dari keberadaan suatu perusahaan. Nah, lalu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi sendiri itu ada 6. Nah, yang pertama itu sebagai tolak ukur perusahaan. Jadi maksudnya itu setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan secara akuntansi itu harus baik dan benar. Lalu yang kedua ada sebagai sistem informasi, yaitu laporan keuangan yang harus memberi manfaat bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan saat itu. Lalu yang ketiga sebagai perhitungan dalam pembayaran pajak. Jadi maksudnya tuh untuk menghitung besaran pajak perusahaan itu diperlukan data untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak berdasarkan laba tahunan pada akhir tahun. Lalu yang keempat sebagai penetapan aktivitas perusahaan. Jadi itu maksudnya berpegang teguh dengan laporan keuangan agar perusahaan bisa mengalokasikan sumber dananya itu untuk keperluan membayar utang serta keperluan lainnya. Lalu menghitung laba atau rugi perusahaan. Ini sih jelas ya, untuk mencatat semua transaksi keuangan yang kegiatan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jadi nanti sendiri di akuntansi itu ada laporan keuangan. Nah, nanti di situ ada menghitung laba rugi perusahaan. Lalu yang terakhir, fungsinya itu sebagai pengendalian investor, yaitu untuk menarik minat investor menanamkan modal. Nah, untuk menarik investor menanamkan modal di perusahaan kita itu, maka laporan keuangannya tuh harus baik dan benar, sehingga investor tuh mudah untuk melihat kondisi perusahaan. Seperti itu. Lalu siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu pertama-tama adalah transaksi. Nah, transaksi itu sendiri pasti dalam
suatu kegiatan transaksi itu ada buktinya ya nanti, contohnya kayak misalnya ada kwitansi, ada bond, ada struk, dan lain-lain. Nah, itu tuh masuk ke dalam bukti transaksi. Nah, setelah ada bukti transaksi, lanjut dibuat jurnalnya, yaitu berbentuk jurnal umum, dan kalau misalnya di perusahaan dagang itu ada jurnal khusus juga, tapi kalau untuk perusahaan jasa itu hanya jurnal umum saja. Lalu dari jurnal masuk ke buku besar. Dari buku besar ke neraca saldo, dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian, lalu dari jurnal penyesuaian ke worksheet, lanjut ke laporan keuangan, jurnal penutup, lalu ke neraca saldo setelah penutupan, lalu yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya, step by step dari siklus akuntansi tersebut. Nah, yang pertama adalah transaksi. Transaksi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita membeli barang nih atau kita menjual barang, itu kita mendapatkan uang atau kita mengeluarkan uang, itu adalah masuk ke dalam transaksi gitu. Dan itu juga pasti sering kita lakukan sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada jurnal. Jurnal itu tadi ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal umum ini adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, biasanya jurnal keuangan ini dibuat per bulan ya, periodenya. Lalu ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini adalah sebuah jurnal yang digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang sejenis. Nah, jadi jurnal khusus ini hanya untuk yang sejenis-sejenis saja. Nah, jadi yang perlu diingat adalah jurnal khusus itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Lalu apa sih bedanya? Nah, jadi untuk jurnal penerimaan dan pengeluaran itu tuh adalah transaksi secara tunai. Sedangkan jurnal penjualan dan pembelian adalah transaksi secara kredit. Nah, jadi contohnya misalnya kita tuh menjual sebuah barang nih, menjual barang ke orang lain, dan orang lain itu membayar ke kita menggunakan uang tunai. Maka itu menjadi kas ke kita, maka masuknya ke jurnal penerimaan transaksinya. Tapi berbeda lagi jika kita menjual barang dan orang itu membayar secara kredit atau hutang gitu ya. Nah, itu masuknya ke jurnal penjualan. Nah, lalu kalau misalnya kita misalnya beli peralatan nih, perusahaan kita itu beli peralatan dari sebuah toko menggunakan uang tunai, pakai uang cash. Nah, itu masuknya ke jurnal pengeluaran. Nah, tapi kalau misalnya kita membeli peralatan dari toko lain menggunakan secara kredit, maka itu masuknya transaksinya ke jurnal pembelian. Jadi itu aja mudahnya diingatnya, kalau jurnal penerimaan dan pengeluaran itu transaksi secara tunai. Sedangkan jurnal penjualan dan pembelian adalah transaksi secara kredit. Lalu selanjutnya adalah buku besar. Nah, itu setelah dibikin jurnalnya dari jurnal umum atau jurnal khusus, kita bisa posting akun-akunnya itu ke buku besar. Nah, jadi buku besar sendiri itu juga ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu. Nah, buku besar umum ini adalah pencatatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Sedangkan untuk buku besar pembantu itu adalah sekelompok rekening yang dikhususkan mencatat rincian piutang dan utang usaha yang memberi informasi secara mendetail. Nah, ini juga perlu diingat ya, kalau misalnya buku besar pembantu itu ada dibagi menjadi 2 jenis, yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang. Nah, di sini tuh ada bentuk buku besar. Buku besar itu jadi ada 4 ya bentuknya. Jadi kita bebas juga mau pilih mana, gimana mudahnya aja menurut kita. Nah, jadi pertama-tama bentuk T. Nah, bentuk T ini tuh yang paling paling sederhananya.
yang paling mudahnya, yaitu bentuk itu emang seperti huruf T, jadi hanya tinggal mengisi nama akun dan nomor akunnya, lalu di sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu adalah untuk transaksi debit, dan yang kolom sebelah kanan adalah transaksi kredit. Jadi nanti tinggal diisi angka-angkanya di debit atau di kreditnya, setelah itu dijumlahkan, baru udah dilihat si totalnya itu nanti ada di debit atau di kredit gitu. Nah, yang kedua ada bentuk skontrol. Bentuk skontrol ini juga mudah, tinggal kita isi saja transaksinya, tapi untuk yang bentuk skontrol ini dipisah. Jadi nulisnya yang debit dulu semua, baru yang kredit gitu, karena dipisah. Tanggal keterangan ref debit, baru tanggal keterangan ref kredit. Nah, lalu ada bentuk staffel. Staffel itu ada dua ya, ada yang bentuk staffel berkolom saldo tunggal dan ada bentuk staffel berkolom saldo rangkap. Nah, kalau yang saldo tunggal ini jadi tinggal ditulis aja nih ada tanggalnya berapa, terus keterangannya si nama akunnya apa, terus keterangannya apa, misalnya dari perusahaan mana gitu, terus refnya, nomor refnya, terus debit kreditnya jumlahnya berapa. Lalu di yang D atau K ini tinggal ditulis aja, itu transaksinya debit atau kredit gitu. Lalu untuk saldonya itu jumlahnya. Nah, kalau misalnya yang bentuk staffel berkolom saldo rangkap itu sama aja kayak yang saldo tunggal, cuma bedanya debit kreditnya itu dipisah si saldonya, jadi nggak disatuin. Seperti itu. Lalu neraca saldo. Nah, dari posting ke buku besar nanti kan udah ketemu masing-masing akun totalnya ada berapa. Makanya langsung diposting lagi nih ke neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap nama akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan nomor akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, makanya agar lebih mudah tadi dari jurnal umum tuh harusnya emang udah dibikin nomor akunnya aja. Jadi udah ada nomor akun dari jurnal umum, tinggal diposting ke buku besar per nomor akun per nama akunnya. Baru deh ke neraca saldonya juga akan gampang. Nah, lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu ada beberapa jenis ya. Nah, jurnal penyesuaian sendiri itu artinya adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Nah, jadi di jurnal penyesuaian itu nanti kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian atau yang biasa disebut AJP. Nah, AJP yang pertama itu ada penyesuaian beban yang ditangguhkan atau sering biasanya disebutnya itu beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka itu yang pertama ada perlengkapan. Nah, jadi perlengkapan itu ada dua juga nih, bisa dibedain menjadi dua cara penulisannya. Jadi, yang pertama itu jika yang disesuaikan adalah perlengkapan, maka jurnalnya itu beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Jadi, kalau misalnya yang disesuaikan adalah perlengkapan, perlengkapannya yang dikredit. Nah, tapi kalau yang disesuaikannya adalah beban, maka jurnalnya itu perlengkapan terhadap beban perlengkapan. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau yang disesuaikannya perlengkapan, perlengkapannya yang dikredit. Kalau yang disesuaikannya beban, maka bebannya yang dikredit. Lalu yang kedua itu ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini juga ditulisnya menjadi dua, dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu jika saat membayar dicatat sebagai aset, maka jurnalnya adalah beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Jadi si asetnya dikredit kalau dicatat sebagai aset tuh. Sedangkan kalau dicatat sebagai beban atau misalnya beban sewa gitu, maka jurnalnya itu sewa dibayar di muka terhadap beban sewa. Nah, jadi kalau misalnya dicatat sebagai beban, bebannya yang dikredit sama kayak yang pertama tadi. Yang ini juga tinggal dibalik aja. Nah, lalu yang kedua itu ada penyesuaian pendapatan yang ditangguhkan atau biasa sering disebut pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka tuh kayak gimana sih contohnya? Nah, misalnya pendapatan diterima di muka tuh, misalnya saya mempunyai usaha kos-kosan. Nah, usaha kos-kosan itu tuh biasanya sistem pembayarannya adalah per tahun.
Tapi ada satu penyewa baru, dia itu saat mau menyewa langsung bayar untuk 4 tahun ke depan. Nah, otomatis kita mendapatkan pendapatan terlebih dahulu, sedangkan kita belum memberikan jasa kita kepada mereka, kepada penyewanya. Maka dari itu disebut dengan pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu yang dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada beban yang bayar di muka. Nah, beban yang bayar di muka itu jadi bentuknya ada dua juga dicatatnya. Yang pertama, jika saat menerimanya dicatat sebagai hutang, maka jurnalnya itu adalah sewa diterima di muka terhadap pendapatan sewa. Tapi kalau dicatatnya sebagai pendapatan, maka jurnalnya adalah pendapatan sewa terhadap sewa diterima di muka. Ini dibalik juga, tinggal dibalik aja. Lalu yang ketiga itu ada penyesuaian beban akrual atau kewajiban akrual. Ini tuh berbentuk utang ya biasanya. Contohnya nih kayak jurnalnya tuh beban gaji dan utang gaji. Nah, contohnya tuh kayak misalnya saya sebagai pemilik perusahaan mempunyai karyawan. Nah, saya otomatis mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar gaji kepada karyawan-karyawan saya. Tetapi misalnya untuk yang bulan ini tuh saya belum mampu untuk membayar karyawan karena misalnya labanya menurun atau misalnya karena harus membayar hutang kepada perusahaan lain terlebih dahulu atau ada pengeluaran tidak terduga. Maka dari itu untuk bulan ini misalnya saya belum mampu untuk membayar utang kepada membayar gaji kepada karyawan. Maka dari itu transaksinya dicatat sebagai beban gaji terhadap utang gaji. Seperti itu. Lalu yang keempat, ada penyesuaian pendapatan akrual atau aset akrual. Contohnya, seperti piutang bunga terhadap pendapatan bunga. Jadi kita tuh kalau piutang itu orang lain memiliki hutang terhadap kita ya. Jadi kita mempunyai harta yang belum ada wujudnya terhadap kita. Belum diterima oleh kita gitu asetnya tuh, si kasnya tuh. Nah, jadi piutang bunga itu misalnya kita meminjamkan uang kepada perusahaan lain, lalu ada bunganya nih. Nah, si bunganya itu namanya piutang bunga terhadap pendapatan bunga. Lalu yang kelima, ada penyesuaian aset tetap atau penyusutan aktiva tetap. Jurnalnya itu kayak beban penyusutan gedung terhadap akumulasi penyusutan gedung. Nah, selanjutnya itu ada worksheet. Nah, worksheet ini tuh suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Nah, jadi PT Lajur ini sebenarnya mudah ya. Asal kita itu yang wajib disediakan tuh sebelumnya harus ada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Karena ini saling menyambung seperti yang ada di siklus akuntansinya itu. Makanya kenapa worksheet itu ada setelah ayat jurnal penyesuaian. Nah, jadi yang pertama itu kita caranya hanya tinggal menyalin akun-akun yang ada di neraca saldo. Pokoknya si neraca saldonya tuh tinggal disalin, masukin aja ke si neraca lajur ini atau worksheet ini di kolom neraca saldo. Lalu setelah itu tinggal masukin lagi nih semua transaksi yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu untuk yang neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah selisih dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Simpelnya, untuk mengisi neraca saldo setelah penyesuaian itu, dilihat aja nih kalau misalnya di neraca saldonya itu debit, di jurnal penyesuaiannya debit juga. Maka itu tinggal ditambahin, dijumlahkan, lalu hasilnya itu di neraca saldo setelah penyesuaiannya pasti di debit juga. Tapi kalau misalnya di neraca saldo itu debit, sedangkan di jurnal penyesuaian kredit, maka dilihat dulu nih angka yang lebih besarnya tuh ada di debitnya atau di kreditnya. Nanti diselisihkan. Nah, simpannya di mana nih di neraca saldo setelah penyesuaian? Simpannya tergantung lebih besar di kredit atau di debit. Kalau lebih besar di debit atau positif hasilnya, hasil selisihnya itu positif, maka simpan di debit. Kalau hasil selisihnya itu negatif, maka simpan di kredit. Jadi simpelnya itu kalau debit sama debit simpan di debit, kredit dan kredit simpan di kredit. Kalau debit dan kredit tinggal dikurangi, lalu disimpan aja. Kalau hasilnya positif simpan di debit, kalau hasilnya negatif simpan di kredit.
Nah, setelah selesai neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya adalah membuat laba rugi. Nah, laba rugi ini tinggal memasukkan saja nomor akun 4 dan 5, yaitu pendapatan dan beban. Nah, sedangkan untuk neraca masukkan nomor akun 1, 2, dan 3, atau aset, lalu utang atau kewajiban, dan modal. Nah, lalu selanjutnya ada jurnal laporan keuangan. Sebenarnya setelah worksheet itu ada laporan keuangan, tapi karena laporan keuangan nanti akan dibahas secara sendiri, maka sekarang dari laporan keuangan itu selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Nah, seperti di samping ini contoh dari jurnal penutup ya. Jadi, kalau jurnal penutup ini tinggal tujuannya itu jadi untuk mengenolkan akun-akun tersebut saldo-saldonya. Jadi, saat di awal periode tuh udah kita mulai dari nol lagi angkanya gitu. Jadi, memudahkan kita juga untuk menghitung di periode selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Nah, jadi dari buku-buku besar itu nanti dilihat lagi nih ada nggak sih dari yang setelah disesuaikannya itu kita bikin lagi di neraca saldonya lagi. Nah, kalau balance udah berarti udah seimbang. Tapi kalau misalnya gak balance, berarti ada yang salah dari laporan keuangannya sehingga harus dicek ulang kembali gitu. Nah, yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini adalah jurnal yang berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Nah, jadi tinggal dibalik-balik aja sih ini mah dari jurnal penyesuaian gitu. Oke, untuk pembahasan kedua ada tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tuh ada apa aja sih yang dalam laporan keuangan tuh? Jadi di dalam laporan keuangan itu ada 5, yaitu pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca juga, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi sendiri ada untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, yang perusahaan jasa dulu ya. Yang pertama, laporan laba rugi untuk perusahaan jasa itu adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba rugi atau bersih. Nah, jadi komponen yang ada di dalam laporan laba rugi perusahaan jasa ini hanya 2, yaitu ada pendapatan dan beban. Untuk rumusnya sendiri mudah sekali mencari laporan laba rugi perusahaan jasa itu yaitu tinggal laba bersih sama dengan pendapatan minus beban. Nah, seperti contohnya ini, laporan laba rugi perusahaan Adijaya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2005. Jadi pertama-tama nanti dilihat dari neraca saldonya. Terdapat neraca saldonya. Nah, nanti di pendapatan jasanya itu berapa di neraca saldonya. Nah, untuk perusahaan Adijaya ini di neraca saldo terdapat pendapatan jasa sebesar Rp27.500.000. Lalu di pendapatan lain-lainnya tidak ada pendapatan lain, maka dinolkan saja. Sehingga jumlah pendapatannya sebesar Rp27.500.000. Nah, lalu setelah ada jumlah pendapatan, kita cari nih jumlah beban usaha. Beban usaha itu apa? Tinggal aja salin semua beban-beban yang ada di neraca saldo. Setelah masukkan semua beban-beban, ditemukan jumlah beban usahanya sebesar Rp13.650.000. Maka laba bersihnya tinggal Rp27.500.000 si jumlah pendapatannya dikurangi dengan jumlah beban usaha sebesar Rp13.650.000. Sehingga laba bersihnya adalah sebesar Rp13.850.000.
Nah, sedangkan untuk perusahaan dagang itu agak lebih panjang sedikit. Kenapa? Karena komponen yang ada di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang ini sedikit lebih banyak. Yaitu yang pertama ada penjualan. Yang kedua ada retur penjualan, yang ketiga diskon penjualan, keempat harga pokok, yang kelima beban. Nah, jadi kalau misalnya di perusahaan jasa hanya tinggal mengurangi pendapatan, dikurangi beban, kalau perusahaan dagang tidak, ada 5 komponen ini juga. Jadi pertama-tama caranya itu ada penjualan, lagi-lagi penjualannya itu nanti ada di neraca saldo. Penjualannya di neraca saldo itu ada sebesar Rp14.590.000. Nah, lalu jika ada retro penjualan dan potongan penjualan, tinggal ditambahkan saja. Jadi ini ditambahkan retro penjualan dan potongan penjualan, hasilnya adalah Rp315.000-Rp400.000. Nah, nanti untuk hasilnya itu adalah penjualan bersih. Penjualan bersih itu pengurangan antara penjualan dengan jumlah retro dan potongan penjualan. Jadi tinggal dikurangin aja. Rp14.590.000 dikurangi dengan Rp315.400. Hasilnya penjualan bersihnya itu Rp14.274.600. Lalu penjualan bersih ini dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP, sehingga hasilnya laba bruto. Nah, yang perlu diingat, kalau misalnya di neraca saldo sudah terdapat harga pokok penjualannya, maka tinggal langsung masukkan saja ke laporan laba rugi ini. Tapi kalau belum ada harga pokok penjualannya, maka harus dicari dulu. Bagaimana mencarinya? Mencarinya itu menggunakan rumus persediaan awal dikurangi pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah gitu, kalau misalnya nggak ada komponen persediaan awal, pembelian bersih atau persediaan akhir, maka nolkan saja HPP-nya. Nah, di sini berhubung sudah ada HPP-nya dari neraca saldonya, maka tinggal dikurangi saja nih penjualan bersih dengan dengan HPP, sehingga menghasilkan laba bruto sebesar Rp453.600. Nah, hasil laba bruto ini nanti dikurangi dengan beban operasional, sehingga menghasilkan laba usaha. Nah, beban operasional ini juga sama, beban operasional ini dipisahkan menjadi dua, yaitu ada beban pemasaran atau biasa disebut beban penjualan dan beban administrasi umum gitu. Nanti ada beban pemasarannya ini tinggal dimasukkan beban pemasarannya, beban administrasinya juga tinggal dijumlahkan, sehingga nanti bisa ditemukan jumlah beban usahanya atau jumlah beban operasionalnya itu di sini senilai Rp3.450.000. Jadi laba usahanya tinggal dikurangkan saja Rp4.535.600 dikurangi dengan Rp3.450.000, sehingga hasilnya adalah Rp1.085.600. Nah, tapi kalau misalnya masih ada beban di luar usaha seperti contohnya beban bunga, nah beban bunga ini dikurangi lagi. Jadi laba usahanya dikurangi beban bunga. Jadilah laba bersih gitu. Nah, kalau misalnya emang tidak ada pajak, ya sudah sampai sini saja. Jadi ini laba bersihnya adalah Rp1.010.600. Tetapi kalau ada pajak, si laba bersihnya itu jadi laba bersih sebelum pajak sebesar Rp1.010.600. Nanti dikurangi lagi dengan pajak sehingga laba bersihnya itu adalah nanti ada laba bersih setelah pajak. Seperti itu. Lalu ada laporan perubahan ekuitas dan laba ditahan. Nah, laporan perubahan ekuitas itu biasa disebut juga laporan perubahan modal ya, karena ekuitas sendiri itu sama dengan modal. Lalu ada juga laporan laba ditahan. Nah, pertama-tama saya akan membahas dulu tentang laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Nah, manfaatnya itu untuk menerangkan kondisi modal yang sebenarnya dan juga mengetahui dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Sedangkan laporan laba ditahan itu adalah laba dari operasi dibagikan dan menjadi tambahan penyertaan pemegang saham. Nah, manfaatnya laporan laba ditahan itu untuk membiayai operasi perusahaan, melunasi utang-utang perusahaan jika ada,
sebagai cadangan dana untuk investasi perusahaan dan untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini contohnya laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk membuat laporan perubahan ekuitas dan laba ditahan itu sangat mudah sekali, yaitu yang pertama-tama itu dilihat dari neraca saldo dan laporan laba rugi ya, itu acuannya. Nah, jadi nanti akan terdapat modal awal di neraca saldo. Nah, di neraca saldo Uda Jaya Wijaya itu misalnya terdapat modal awal sebesar 70 juta. Tinggal masukkan saja modal awalnya sebesar 70 juta. Lalu ditambah dengan laba bersih setelah pajak. Nah, laba bersih setelah pajak atau kalau nggak ada pajak ya laba bersih saja. Nah, jadi tinggal ditambah laba bersih dari laporan laba rugi, dimasukkan ke sini sebesar 17 juta, hasilnya adalah 87 juta. Nah, 87 juta ini nanti dikurangi dengan PRIF. PRIF itu adalah penggunaan pribadi. Nanti dikurangi PRIF sebesar 8 juta, maka hasilnya modal akhirnya itu 79 juta. Nah, simpelnya rumus perubahan modal itu adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih minus PRIF gitu. Nah, sama saja dengan laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan laba ditahan juga sama cara penghitungannya. Yang membedakan hanya kalau di laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas itu menggunakan PRIF, dikurangi PRIF. Sedangkan untuk laporan laba ditahan dikuranginya dengan dividen. Gitu. Jadi caranya sama sekali, sama persis. Nah, jadi caranya itu laba ditahan awalnya itu nanti ada juga di neraca saldo. Laba ditahannya berapa? Sebesar 3 juta. Nah, ini caranya bisa seperti ini, bisa seperti tadi yang laporan seperti ini, seperti yang laporan perubahan ekuitas, terserah, ini optional saja. Nah, kalau yang ini caranya juga sama gampang, tinggal laba ditahannya disimpan dulu di pojok sebesar 3 juta. Nah, kalau yang ini lalu ditambah laba bersih dikurangi dividen. Nah, laba bersihnya sebesar 250 juta dikurangi dengan dividen 150 juta, hasilnya 100 juta. 100 jutanya itu adalah kenaikan laba ditahan. Sehingga laba ditahan tanggal 31 Maret 2018 itu tinggal dikurangi ditambah 3 miliar ditambah 100 juta, jadinya 3,1 miliar. Lalu ada laporan posisi keuangan. Nah, ini tuh biasanya juga disebutnya neraca ya. Jadi laporan posisi keuangan itu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan posisi keuangan ini manfaatnya yang pertama sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Lalu yang kedua itu untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga itu menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Nah, rumus untuk laporan posisi keuangan ini adalah aset sama dengan ekuitas plus liabilitas. Rumusnya hanya itu saja, aset sama dengan ekuitas dan liabilitas. Jadi antara aset dengan ekuitas dan liabilitas itu harus balance, harus seimbang. Contohnya ada di sini. Jadi ini ada laporan posisi keuangan PT XYZ per 31 Desember 2001. Nah, jadi di sini ada aktiva sama dengan pasiva ya. Aktivanya ini ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, atau biasanya juga bisa aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Jadi biasanya kalau misalnya aktiva lancar itu yang habis dipakai, yang periodenya juga kurang lebih dari 1 tahun atau habis dipakai kurang dari 1 tahun. Sedangkan aktiva lancar itu yang periodenya itu lebih dari 1 tahun dan tidak habis pakai. Contohnya itu seperti tanah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan lain-lain. Nah, nanti jadi aktiva lancarnya dijumlahkan, aktiva lancarnya dijumlahkan juga sehingga ketemu jumlah aktiva lancarnya sekian.
Nah, lalu pindah ke liabilitas dan ekuitas. Di liabilitas dan ekuitas ini, jadi pertama-tama tinggal dijumlahkan saja jumlah liabilitasnya ada berapa. Nanti ketemu nih jumlah liabilitasnya sebesar sekian. Ditambahkan dengan jumlah ekuitas atau modal. Modalnya ini ambil nanti dari laporan perubahan modal atau dari laporan laba ditahan. Nah, jadi ini tuh untuk laporan keuangan itu pasti saling bersangkutan. Makanya tidak boleh ada yang salah, karena jika ada yang salah di laporan laba rugi atau di laporan perubahan modal atau di laporan laba ditahannya, pasti nanti laporan posisi keuangannya tidak akan balance gitu. Nah, kalau benar ini jadi jumlah aktivanya itu dengan jumlah liabilitas dan ekuitas itu pasti hasilnya sama atau balance, dan itu pasti benar. Lalu yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini itu ada dua, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Komponennya itu di laporan arus kas itu ada operasional, investasi, dan pembiayaan. Kalau di operasional itu ada current asset dan current liabilities and equity. Sedangkan di investasi itu ada non-current assets dan non-current liabilities dan equity gitu. Nah, ini contoh metode langsung dan tidak langsungnya dari PT ABC. Kalau misalnya di metode langsung itu, jadi gini, perbedaannya di metode langsung dan tidak langsung itu hanya ada di aktivitas arus kas kegiatan operasi. Hanya di kegiatan operasinya saja yang berbeda. Sedangkan untuk kegiatan investasi dan pembiayaan itu tuh sama persis gitu. Dan nanti si hasilnya itu yang cash at end of period itu harus sama dengan jumlah kas yang ada di neraca saldonya. Maka dari itu, kalau misalnya jumlah arus kasnya ini beda dengan kas yang ada di neraca saldo, maka itu salah gitu. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Ini contohnya juga ya untuk catatan atas laporan keuangan. Lalu ada hubungan antara laporan keuangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di laporan keuangan ini tuh pasti akan saling menyambung ya, saling berhubungan. Jadi yang pertama-tamanya sekali itu ada laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini nanti ketemu si laba bersihnya. Seperti contohnya di gambar itu, laba ruginya sebesar 30 ya. Labanya itu sebesar 30. Nah, yang kedua kan langkahnya membuat laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal tuh si laba ruginya akan masuk di laba rugi. Jadi si modal awalnya itu nanti ditambahin dengan laba rugi yang diambil dari laporan laba rugi. Makanya ini dari 30 nih diambil ke sini. Lalu dari perubahan modal itu tuh juga si modal akhirnya itu dimasukkan di neraca. Makanya 40-nya masuk ke sini, ke ekuitas atau modal. Nah, untuk di laporan laba rugi juga nyambung nih ke laporan arus kas, karena laba ruginya juga nanti masuk ke sini nih, ke sini. Nah, sedangkan dari laporan arus kas nyambung juga ke neraca, karena si kasnya nanti itu totalnya bisa dimasukin ke neraca ke sini. Jadi hubungan antara laporan keuangan itu pasti semuanya saling berhubungan gitu. Nah, pengguna laporan keuangan. Untuk penggunaan laporan keuangan sendiri itu tuh ada dua, ada internal dan eksternal. Kalau dari internal yang pastinya itu dari pihak manajer atau pihak manajemen perusahaan. Kalau untuk pihak eksternalnya itu ada investor, karyawan, kreditur, pemasok atau rekanan, pemerintah, pelanggan, bahkan masyarakat. Nah, ini ada perhitungan HPP dalam perusahaan dagang. Nah, jadi sebelum menghitung HPP itu sebelum-sebelumnya terdapat juga rumus-rumus yang harus dihitung, karena ini juga saling berhubungan. Yang pertama-tama itu ada penjualan bersih. Kita harus mencari penjualan bersih dulu dengan rumus penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan.
Nah, nanti lalu kita yang kedua bikin pembelian bersih. Di pembelian bersih ini rumusnya adalah pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi dengan retur pembelian ditambah potongan pembelian. Nah, dari pembelian bersih ini nanti dimasukkan ke persediaan barang, yaitu persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Makanya di rumus HPP dicarinya itu adalah persediaan awal dikurangi pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Ketemulah HPP-nya. Lalu pembahasan ketiga adalah tentang standar akuntansi. Nah, standar akuntansi ini ada jenis-jenisnya juga ya, jenis-jenisnya dan penggunanya juga. Jadi standar akuntansi keuangan itu ada 4. Yang pertama itu ada PSAK IFRS, yaitu PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada standar yang dibuat oleh IFRS. Apa sih IFRS? IFRS itu adalah International Financing Report Standards. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada SAP etap atau standar akuntansi, maksudnya SAK etap, SAK etap itu standar akuntansi keuangan yang dibuat dan diterapkan pada entitas tanpa akuntan publik atau etap. Yang ketiga ada SAS atau pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah gitu. Lalu yang terakhir ada EMKM. Jadi SAKM itu adalah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi SAKM ini digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah sehingga UMK itu dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Nah, ruang lingkup SAK itu ada yang nasional dan ada juga internasional ya. Jadi yang nasional itu jadi ada prinsip akuntansi Indonesia atau PAI yang disusun oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI, lalu berubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan SAK yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Jadi awalnya itu dulu namanya itu PAI, lalu sekarang berubah menjadi SAK. Nah, kalau ruang lingkup internasional itu, jadi zaman dulu tuh namanya tuh adalah International Accounting Standards atau IAS yang disusun oleh International Accounting Standards Committee atau IASC. Nah, lalu setelah itu berubah nih, si IAS itu menjadi International Financing Reporting Standards atau IFRS yang disusun oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Nah, di sini juga ada perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Jadi perbedaannya itu nih, kalau misalnya di laporan posisi keuangannya, itu tuh kalau di SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar, kecuali untuk industri tentu seperti bank. Sedangkan kalau di IFRS, penyajiannya tuh bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar, hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Lalu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu kalau di SAK itu tuh sama seperti di IFRS. Tapi bedanya tuh di rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatannya tuh yang diterima di muka. Sedangkan kalau misalnya IFRS itu tidak memiliki format standar. Meskipun pengeluaran tuh harus disajikan dengan memilih salah satu dari 2 format. Nah, lalu di laporan arus kas ini sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas itu harus dilihat dulu gitu. Nah, lalu di IFRS itu pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya, itu menggunakan beberapa metode. Lalu ada perbedaan PSAK dan SAK. Nah, perbedaannya itu kalau penyajian laporan pertama dari penyajian laporan keuangannya. Nih, di penyajian laporan keuangannya tuh kalau di PSAK tuh ada 6 ya, ada 6. Yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Ketiga ada laporan perubahan ekuitas.
keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif untuk penyajian kembali. Sedangkan di SAK itu ada 5 saja, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, catatan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, perbedaan yang kedua itu ada di laporan arus kasnya. Laporan arus kasnya tuh kalau misalnya di PSAK itu arus kas aktivitas operasinya tuh ada metode langsung dan tidak langsung. Sedangkan kalau di SAK itu arus kas aktivitas operasi itu disajikannya dengan metode tidak langsung gitu. Terus yang kedua itu ada arus kas mata uang asingnya kalau di PSAK, sedangkan di SAK itu arus kas mata uang asing itu tidak diatur. Yang ketiga, itu perbedaannya tuh ada di laporan keuangan konsolidasi dan terpisah. Jadi kalau di PSAK itu ada laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan sendiri atau lampiran laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga ada konsolidasi entitas bertujuan khusus dan ada prosedur konsolidasi. Sedangkan di SAK itu tuh tidak menyusun laporan keuangan konsolidasian. Lalu yang keempat pembahasannya itu ada tentang badan usaha. Nah, badan usaha itu apa sih badan usaha itu? Jadi badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, di Indonesia sendiri udah banyak nih, sudah banyak sekali badan usaha. Seperti yang pertama itu contohnya ada jenis yang pertama itu ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT itu adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Jadi seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Nah, jenis-jenis dari perseroan terbatas sendiri ada 3, dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada perseroan terbatas tertutup atau PT tertutup, ada PT publik, dan ada PT terbuka atau TBK. Nah, PT tertutup ini itu jadi para pemegang sahamnya tuh hanya berasal dari kalangan tertentu atau orang-orang yang sudah saling mengenal sebelumnya saja gitu. Sedangkan PT publik itu jenis perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan yang berlakunya. Lalu ada perseroan terbatas, PT terbuka atau TBK. Jadi kalau TBK itu melakukan penawaran saham secara terbuka dengan melakukan penawaran pada bursa efek alias menjual saham kepada masyarakat. Nah, lalu yang kedua itu ada jenisnya ada persekutuan. Persekutuan itu jadi perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Persekutuan sendiri ada 5 jenis-jenisnya. Yang pertama ada persekutuan perdagangan. Persekutuan perdagangan ini jadi berusaha di bidang perdagangan, baik itu produksi, konsumsi, ataupun distribusi barang-barang perdagangan. Yang kedua itu ada persekutuan jasa-jasa. Persekutuan jasa-jasa ini bergerak di bidang penjualan jasa yang dikelompokkan berdasarkan suatu jenis keahlian yang sama yang dimiliki oleh para anggotanya. Lalu ada persekutuan umum. Persekutuan umum ini biasanya terjadi dalam dunia usaha. Jadi itu semua anggota dalam persekutuan tersebut dapat bertindak atas nama perusahaan dan akan dimintai pertanggungjawaban dari kewajiban-kewajiban perusahaan yang sebelumnya telah diserahkan kepadanya. Sedangkan persekutuan terbatas itu tuh jadi setiap anggotanya akan dibatasi kewajiban serta tanggung jawabnya pada jumlah tertentu dalam menjalankan perusahaan. Yang terakhir ada perusahaan saham gabungan. Jadi perusahaan saham gabungan ini permodalannya berasal dari penanaman saham-saham yang kepemilikannya dapat dipindah tangankan sewaktu-waktu. Jadi ini biasanya sering juga kayak seperti yang kita tahu perusahaan saham gabungan itu jadi beberapa perusahaan itu bisa menanamkan saham di perusahaan kita gitu. Jadi nanti hasilnya itu berupa dividen.
Lalu yang terakhir ada jenis perseorangan. Jenis perseorangan ini jadi perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Jadi emang kalau perusahaan perseorangan ini emang cuma satu orang aja yang yang mengurusi semuanya. Jadi kayak all in one gitu. Nah, jenis-jenis perseorangan itu ada usaha perseorangan berizin dan ada usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Kalau usaha perseorangan berizin itu yang memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Sedangkan usaha perseorangan yang tidak memiliki izin itu misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, dan lain-lain. Pembahasan kelima ada periode pelaporan keuangan. Periode pelaporan keuangan sendiri ini ada 5 ya. Yang pertama itu ada periode kalender, periode fiskal, periode interim, dan periode tahunan. Kalau periode kalender itu seperti yang kita tahu ya, periode kalender itu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan fiskal itu 12 berturut-turut, jadi kayak fiskal itu per bulan secara rutin. Sedangkan untuk periode interim itu tuh lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Sedangkan yang tahunan itu ya 1 tahun sekali, biasanya dilaporkan tuh di akhir tahun. Seperti itu. Lalu pembahasan ke-6 ada it's different. Maksudnya it's different itu apa? Akan dijelaskan di sini. Nah, jadi seperti contohnya itu antara aset tetap dan aset tidak tetap. Apakah berbeda? Ya pasti berbeda. Jadi perbedaannya itu ya, kalau aset tetap itu properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Contoh seperti tanah, bangunan kantor, kendaraan, pabrik, mesin manufaktur, dan perabotan. Jadi kalau aset tetap itu aset yang masa nilainya tuh lebih dari 1 tahun gitu. Jadi emang lama. Sedangkan aset tidak tetap itu tuh aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, jadi kalau aset tidak tetap itu tidak lebih dari 1 tahun, contohnya kas, piutang, surat berharga, perlengkapan, persediaan barang dagang. Ini semua kan contoh-contohnya emang pasti cair dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun gitu. Kecuali kalau piutang untuk beberapa perusahaan itu opsional, piutang itu bisa masuk ke aset tetap ataupun ke aset tidak tetap. Kenapa? Karena ya tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya itu menetapkan jangka waktunya itu atau tanggal jatuh tempo piutangnya itu bisa lebih dari 1 tahun, ya otomatis piutang tersebut bisa masuk ke aset tetap. Tetapi kalau misalnya piutang tersebut jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka piutang ini sendiri masuk ke aset tidak tetap. Kedua itu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, jadi kalau kewajiban jangka pendek itu tuh segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jenis-jenisnya itu kayak utang dagang, utang wesel, dividen, pendapatan diterima di muka, dan hutang biaya. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu tuh salah satu produk utang yang pembayaran atau pelunasannya diberikan tenggat waktu yang cukup lama. Atau bisa dibilang waktu pelunasan dan pinjamannya tuh cukup lama. Jadi dari namanya sendiri udah kelihatan ya kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu paling ya kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau jangka panjang ya lebih dari 1 tahun gitu. Jadi jenis-jenisnya itu ada kayak hutang hipotek dan hutang obligasi. Lalu selanjutnya ada utang dan piutang. Nah, untuk piutang dan utang ini untuk orang yang tidak mempelajari akuntansi biasanya itu masih menjadi perdebatan atau masih susah membedakan nih antara piutang dan utang. Padahal sebenarnya utang dan piutang ini mudah sekali membedakannya, yaitu kalau piutang itu uang yang dimiliki oleh perusahaan tetapi masih belum dilunasi oleh pelanggan. Jadi misalnya simpelnya itu kalau misalnya piutang itu orang mempunyai hutang kepada kita. Sedangkan kalau utang itu kewajiban yang harus dibayarkan berupa uang
oleh pemilik usaha kepada pihak yang meminjamkan atau debitur. Jadi simpelnya kalau utang itu kita yang mempunyai utang kepada orang lain. Jadi sekali lagi, kalau piutang itu orang yang mempunyai utang ke kita, kalau utang itu kita yang mempunyai utang kepada orang lain, gitu. Lalu ada dividen. Dividen itu pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham setiap akhir periode akuntansi. Perusahaan selalu mengeluarkan laporan kinerja keuangannya dalam bentuk laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Nah, dividen sendiri ada pembagiannya tuh ada 3. Ada uang tunai, ada aktiva selain kas dan saham sendiri, dan ada saham baru. Maksudnya apa sih? Jadi di sini akan dijelaskan masing-masing. Kalau uang tunai itu, jadi para pemegang sahamnya itu akan menerima dividen sebesar tarif per lembar dikalikan jumlah lembar yang dimiliki. Sedangkan kalau aktiva itu jadi pembagiannya tuh pemegang saham yang menerima dividen seperti ini tuh akan mencatat dalam pembukuannya dengan jumlah sebesar harga pasar yang diterimanya. Sedangkan kalau saham baru itu jadi pemegang saham dividen seperti itu berarti penambahan jumlah lembar saham tanpa ada pengeluaran baru. Nah, jadi si jumlah lembarnya itu bertambah, tapi harga perolehannya tuh tetap gitu. Lalu ada pendapatan dividen. Jadi apa sih bedanya dividen sama pendapatan dividen? Kalau pendapatan dividen itu adalah distribusi laba kepada pemegang saham yang mungkin dalam bentuk uang tunai, saham atau properti. Jadi antara dividen dengan pendapatan dividen itu tuh sama saja gitu. Karena di dividen sendiri tadi sudah dijelaskan ya bahwa dividen itu kan pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, pendapatan dividen juga sama aja. Pendapatan dividen juga distribusi laba kepada para pemegang saham gitu. Lalu ada pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ini jelas berbeda. Kalau pendapatan itu adalah sejumlah dana, piutang, aset, dan sebagainya yang diterima oleh pihak yang memberikan barang atau jasa. Jadi contohnya kalau pendapatan itu kita mempunyai sebuah usaha. Misalnya kita mempunyai usaha salon, perusahaan jasa ya. Kalau misalnya perusahaan jasa itu pendapatan itu jadi kita mengeluarkan jasa kita, misalnya memotong rambut dan orang itu langsung bayar ke kita, itu otomatis menjadi pendapatan untuk kita dan jurnalnya itu kas terhadap pendapatan. Jadi kita langsung mendapat uang tunai. Sedangkan pendapatan diterima di muka, kalau pendapatan diterima di muka itu penerimaan yang dimaksudkan belum dapat diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena belum terjadinya penyerahan barang atau jasa, baik secara sebagian ataupun penuh, dan belum memberikan manfaat kepada pihak pembeli. Jadi contohnya itu, misalnya seperti contohnya seperti yang tadi deh, kos-kosan yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, di misalnya saya mempunyai usaha kos-kosan. Nah, di usaha kos-kosan tersebut saya ada penyewa baru. Nah, penyewa baru ini langsung membayar untuk 4 tahun ke depan, membayar kamar untuk 4 tahun ke depan. Padahal sistem pembayaran saya itu per tahun saja gitu. Jadi kan kita mendapatkan uang lebih dulu daripada yang seharusnya, sedangkan kita belum memberikan jasa apa-apa. Si penyewanya belum menggunakan kamar kita, tetapi dia telah membayar uang kepada kita untuk 4 tahun ke depan. Otomatis itu masih menjadi utang bagi kita untuk penyewa tersebut, untuk pelanggan tersebut. Kenapa menjadi utang? Ya karena kita sudah menikmati hasilnya, menikmati uangnya, tetapi kita belum memberikan apa-apa ke mereka gitu. Kecuali nanti setelah 4 tahun kemudian, nah baru itu sudah menjadi pendapatan. Kenapa? Karena kalau 4 tahun kemudian kita sudah menerima uangnya dari awal. Dan 4 tahun ke depan, dari awal periode sampai 4 tahun ke depan, si penyewanya itu telah menggunakan kamarnya. Nah, otomatis itu sudah menjadi pendapatan bagi kita dan utang kita sudah lunas. Seperti itu.
Lalu ada aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud dan tidak berwujud ini, jadi kalau aset berwujud tuh aset tetap yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Contohnya tuh kayak tanah, bangunan, mesin, kendaraan, mebel gitu. Jadi ada wujudnya. Sedangkan tidak berwujud itu aset tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contohnya kayak hak paten, hak cipta, merek, biaya riset, legalitas, pengembangan biaya ditangguhkan, dan hak pengusahaan sumber daya alam. Nah, kalau yang contoh-contoh gini kan tidak berwujud ya, bagaimana wujudnya gitu. Jadi itu masuknya ke aset tidak berwujud. Sedangkan aset berwujud yang ada wujudnya. Contohnya kayak tanah, bangunan, mesin, kendaraan, mebel itu kan ada wujudnya, berarti itu aset berwujud. Lalu selanjutnya itu ada kas dan setara kas. Nah, ini juga suka banyak yang sulit membedakannya. Padahal ini beda ya. Kalau misalnya kas itu hak milik perusahaan yang sifatnya paling liquid atau yang paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain. Ya contohnya kalau kas itu yang sering kita gunakan dalam transaksi sehari-hari. Contohnya uang kertas dan uang koin gitu. Itu masuknya ke kas karena itu uang tunai ya. Sedangkan setara kas itu bukan uang tunai. Jadi setara kas itu investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu dalam menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Contohnya tuh ini ada deposito berjangka, ada juga biliet giro, ada juga cek. Jadi kan kalau cek, giro kayak gitu-gitu kan ada nominalnya, kita harus cairin dulu ke bank. Jadi nggak bisa langsung kita kasih cek untuk beli sesuatu gitu, nggak bisa. Jadi kita harus tukarkan dulu ke uang tunai ke bank, kecuali kalau misalnya transaksi tersebut telah disetujui nih. Oke, kita transaksinya pembayarannya menggunakan cek, baru itu bisa ya. Dan itu pun setelah kita menerima cek itu tuh tidak bisa kita langsung gunakan lagi ke untuk melakukan transaksi lain, kecuali kalau ada persetujuan lagi juga. Tapi kalau misalnya kita telah menerima cek dan ingin kita belikan sesuatu yang diharuskan menggunakan uang tunai, otomatis cek atau biliet giro tersebut harus kita cairkan dulu ke bank seperti itu. Sedangkan deposito ini jangka waktunya itu ya tidak terlalu pendek juga ya, tapi ini termasuk ke dalam setara kas. Nah, depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau depresiasi ini tuh suatu prosedur dalam mengalokasikan biaya penyusutan terhadap aset tetap selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Sedangkan depresi itu penyusutan nilai yang dialami oleh benda yang sifatnya alami dan tidak dapat diperbaharui. Sedangkan amortisasi itu adalah suatu prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap dalam periode waktu yang telah ditentukan. Contohnya, nah kalau amortisasi ini juga sering dilakukan dalam kegiatan transaksi sehari-hari ya. Contohnya seperti pinjaman KPR, KTA, uang kartu kredit, utang kartu kredit, kredit kendaraan, kredit modal, dan lain-lain. Ini kan kalau dibayarnya pasti udah ada periode-periodenya tersendiri ya, yang secara rutin, yang secara bertahap dilakukannya. Nah itu tuh pasti amortisasi. Lalu ada inventory, supplies, dan equipment. Nah, inventory itu persediaan. Jadi persediaan itu artinya adalah persediaan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu, seperti untuk memenuhi kebutuhan produksi atau langsung dijual kembali. Kalau supplies itu tuh perlengkapan. Perlengkapan itu jadi barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai ataupun bisa dipakai berulang-ulang, yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan perusahaan. Lalu ada equipment atau peralatan. Nah, peralatan ini tuh barang-barang yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan yang berumur lebih dari 1 tahun. Nah, orang-orang juga sering susah membedakan nih, sering tertukar antara perlengkapan dan peralatan. Jadi kalau perlengkapan itu barang yang habis dipakai, umurnya juga pasti kurang dari 1 tahun. Sedangkan peralatan tuh tidak habis dipakai dan umurnya lebih dari 1 tahun. Contohnya sendiri kalau misalnya perlengkapan tuh kayak ya buku, alat tulis, misalnya
bahan baku gitu-gitu, itu bahan baku masuknya ke persediaan ya. Maksudnya kalau perlengkapan tuh ya alat-alat tapi yang habis dipakai gitu. Kayak misalnya contohnya kayak gitu, staples, buku, pensil dan pulpen, eh, apa gitu kan. Kalau misalnya peralatan itu yang gak habis pakai dan umurnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya kayak komputer, mesin, kendaraan, meja, kursi, gedung, tanah gitu kan peralatan ya. Terus kalau persediaan itu contohnya kayak bahan baku dan stok barang. Lalu ada neraca dan neraca saldo. Nah, ini juga masih banyak yang sulit untuk membedakan. Jadi kalau neraca itu adalah suatu daftar yang memuat secara terperinci semua aktiva, kewajiban dan modal pemilik pada periode tertentu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau neraca ini itu tuh harus balance antara debit dan kredit gitu. Antara aktiva dengan pasiva atau antara aset dengan kewajiban dan modal gitu. Sedangkan kalau neraca saldo tuh ini daftar yang membuat semua perkiraan buku besar dengan mencantumkan saldonya pada suatu periode tertentu. Jadi kalau neraca saldo itu yang hasil dari hasil dari total di buku besar, di posting buku besar gitu. Sedangkan kalau neraca itu beda lagi. Kalau neraca itu adanya di laporan keuangan. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya neraca itu ada aktiva dan ada pasivanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau neraca saldo seperti ini contohnya. Neraca saldo ini kayak gini nih, ada kas, ada piutang, persediaan terus sampai beban. Nanti ada jumlahnya nih, kas ada 1.320.000, piutang dagang ada 840.000, terus sampai bawah sampai beban serba-serbi ada 120.000. Nah, nanti ini si neraca saldo sebagai acuan apa? Untuk membuat laporan keuangan gitu. Lalu yang terakhir itu pembahasan terakhir ada tentang piutang. Nah, jadi apa sih jenis-jenis piutang tuh? Piutang tuh jenis-jenisnya 3 ya. Ada piutang usaha atau dagang, ada piutang wesel, ada piutang lain-lain. Nah, kalau piutang usaha atau dagang itu jadi suatu jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan. Kalau piutang wesel itu tuh sebuah jenis tertulis yang tidak mempunyai syarat untuk membayar sejumlah uang di tanggal tertentu di masa yang akan datang akibat transaksi jual beli secara kredit di masa sekarang. Jadi akibat adanya transaksi jual beli secara kredit di masa sekarang, nantinya tuh kita harus membayar kan, otomatis kita harus membayar uang tersebut di tanggal tertentu di masa yang akan datang kan. Nah, tapi ini tuh harus membuat janji tertulis dulu tapi tidak mempunyai syarat. Jadi ada janjinya. Sedangkan piutang lain-lain itu tuh apapun bentuk dari tagihan yang tidak terklasifikasi dalam jenis piutang usaha atau dagang dan piutang wesel. Contohnya seperti piutang bunga, piutang dividen, uang muka pembelian dan lain-lain. Lalu ada di sini account receivable dan notes receivable. Account receivable itu tadi kan piutang usaha. Nah, kalau misalnya notes receivable itu piutang wesel. Jadi kalau account receivable itu uang yang dimiliki oleh perusahaan tapi masih belum dilunasi oleh pelanggan. Seperti yang saya jelaskan tadi juga, kalau piutang itu orang mempunyai utang kepada kita. Jadi kita sebenarnya mempunyai harta tapi kita belum memegang harta tersebut karena masih ada di orang itu. Tapi sebenarnya kita sudah memiliki harta gitu. Nah, nanti saat suatu waktu orang tersebut sudah membayar hutang ke kita, maka hartanya sudah ada di tangan kita gitu. Kalau notes receivable itu tuh sebuah dokumen yang berisikan janji untuk membayar kepada orang atau perusahaan tertentu sejumlah uang tertentu di suatu tempat tertentu pada tanggal tertentu. Nah, jadi kalau ini tuh dokumen ya, lebih ke dokumen yang isinya janji-janji membayar gitu. Jadi ada piutang, tapi piutang itu tuh ada perjanjiannya dulu nih, ada dokumen perjanjian dulu harus disepakati di tempat tertentu pada tanggal tertentu gitu. Jadi lebih formal gitu sih, lebih ada dokumen perjanjiannya.
Lalu ada penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kalau penyisihan piutang tak tertagih itu adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Apa sih kualitas maksudnya? Kualitas piutang itu kayak gimana? Nah, kualitas piutang itu hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh kredit debitor gitu. Jadi rumus mencari bunga dari note receivable itu bunga sama dengan M dikali H dikali P. Jadi M itu apa? M itu nominal wesselnya dikali H itu hari bunganya, dikaliin lagi dengan persentase bunganya. Contohnya nih, pada tanggal 10 Juni 2019, CV Maju Bangun menjual barang dagangan secara kredit kepada UD Sederhana senilai 8 juta rupiah. Nah, untuk hal tersebut, CV Maju Bangun menarik wesel berbunga 12% kepada UD Sederhana dengan jangka waktu 2 bulan. Nah, dari data tersebut diminta perhitungan dan jurnal yang harus dibuat dari CV Maju Bangun. Nah, jadi pertama-tama kita membuat dulu jurnal pada saat terjadinya transaksi ya. Pada saat terjadinya transaksi ini di tanggal maaf di tang nah untuk kita membuat jurnal pada saat transaksi ini kita lihat nih di tanggal 10 Juni 2019 di tanggal 10 Juni 2019 itu ada piutang wesel atau wesel tagih. Nah, piutang wesel atau wesel tagihnya itu senilai berapa? 8 juta ini dari sini. Nih dari sini. Masukinnya sini di debit. Lalu untuk di kreditnya ada penjualan senilai 8 juta gitu. Jadi piutang wesel terhadap penjualan. Untuk perhitungannya, nah ini perhitungannya tuh pada saat wesel jatuh tempo di tanggal 5 Juni 2019 akan dibuat perhitungan dari jurnal ini. Jadi perhitungannya tuh saat jatuh tempo itu seperti tadi ya, sesuai rumus bunga wesel sama dengan nominal wesel atau M dikali H dikali P per 1.200. Nah, jadi ini tuh 8 juta dikali 2 bulan dikali 12%. Nah, jadi hasilnya 160.000. Nah, jadi nilai wesel saat jatuh temponya itu tinggal nilai nominal ditambah bunga, yaitu 8 juta ditambah 160.000. Hasilnya 8 juta 160.000 rupiah gitu. Nah, lalu jurnal yang harus dibuatnya setelah itu tuh pada tanggal 10 Agustus adalah kas terhadap piutang wesel dan pendapatan bunga. Jadi kasnya itu sebesar 8.160. Kenapa 8.160? Karena di kreditnya itu piutang weselnya 8 juta dan pendapatan bunganya 160.000 sehingga dijumlahkan jadi 8.160.000 sehingga ini jurnalnya balance. Lalu ada jurnal penjualan secara kredit. Nah, untuk jurnal penjualan secara kredit ini jurnal penjualan masuk ke jurnal khusus ya. Jurnal khusus. Jadi kalau jurnal penjualan secara kredit jadinya buat jurnal penjualan. Nah, untuk membuat jurnal penjualan itu harus ada transaksi-transaksi yang terjadi dulu. Nah, di sini saya telah menyiapkan transaksi penjualannya ya. Jadi contohnya itu kalau secara kredit nih untuk membedakan gimana sih ngebedainnya secara kredit sama secara tunai transaksinya. Kalau di transaksinya ada syarat kayak 4/10 N/30 atau enggak biasanya seringnya itu 2/10 N/30 itu sudah dipastikan transaksinya itu secara kredit nih kalau ada syarat pembayarannya. Karena tidak selalu setiap transaksi itu dikasih tahu bahwa ini transaksi secara kredit, ini transaksi secara tunai, enggak selalu dikasih tahu. Tapi kalau misalnya enggak ada syarat pembayarannya yaitu secara tunai. Kalau ada syarat pembayarannya yaitu secara kredit gitu. Nah, untuk jurnal penjualan secara kredit ini tuh pertama-tama ada transaksi pertama di tanggal 6 Juli. Di tanggal 6 Juli itu ada faktur nomor 011 dijual sejumlah barang dagangan kepada toko bersama seharga Rp3.200.000 dengan syarat 4/10 N/30 sehingga jurnalnya di sini tuh
seperti ini. Nah, jurnalnya. Ini adalah bentuk jurnal penjualan ya. Jadi tanggal 6 Juli, yang pertama nomor fakturnya 011, debiturnya siapa? Toko Bersama. Syarat pembayarannya apa? 4/10, N/30. Jumlahnya 3.200.000 gitu. Lalu tanggal 10-nya, faktur nomor 012 dikirim kepada toko Sahabat untuk barang yang dipesannya seharga 2.400.000 dengan syarat 4/10 N/30. Nah, ini sama dengan yang di atas. Jadi tinggal dimasukkan saja ke jurnal penjualannya. Tanggal 10 Juli nomor fakturnya 012, debiturnya ke toko Sahabat, syarat pembayarannya 4/10 N/30, jumlahnya itu 2,4 juta. Lalu yang ketiga, tanggal 19 Juli itu terjadi transaksi di faktur nomor 013, yaitu dikirim barang pesanan toko Family seharga 1.400.000 dengan syarat 4/10 N/30. Tinggal masukin lagi deh 19 Juli nomor 013 ke toko Family, syarat pembayarannya 4/10 N/30 sebesar 1.400.000. Dan yang terakhir pun sama, tanggal 27 Juli faktur nomor 014 dijual barang dagangan kepada PD Cipta Usaha seharga 2.800.000 dengan syarat 4/10 N/30 gitu, sebesar 2.800.000. Oh iya, syarat pembayaran itu apa sih? Apa sih tandanya? Apa sih artinya 4/10 N/30 itu? Nah, jadi kalau 4/10 N/30 itu artinya akan mendapatkan diskon. Jadi si debitur akan mendapatkan diskon sebesar 4% jika dia membayar utangnya dalam jangka waktu kurang dan sama dengan 10 hari dari tanggal transaksi. Jadi misalnya nih, si toko Bersama ini nih ya. Nih. Contohnya misalnya si toko Bersama ini kan dia melakukan transaksi ke toko kita, membeli barang dari toko kita itu dari tanggal 6 Juli ya, pada tanggal 6 Juli. Nah, kalau dia bayar di tanggal 16 Juli ke bawah, dari tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal segitu, dia akan mendapat diskon 4%. Dan artinya N/30 itu adalah batas pembayarannya itu adalah 30 hari dari tanggal transaksi gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia si toko Bersama misalnya bayar tanggal 10 Juli. Nah, dia pasti akan mendapatkan diskon sebesar 4%. Nanti tinggal dikali aja 4% dikali 3.200.000. Hasilnya itu nanti dikurangi 3.200.000, yaitu hasil yang harus dibayarkan. Jadi dia akan mendapatkan diskon sebesar 4% jika membayar kurang dari 10 hari dari tanggal transaksi. Dan batas pembayarannya itu hanya 30 hari dari tanggal transaksi. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih dari 10 hari dapat diskon nggak? Nggak dapat diskon gitu. Lalu ada jurnal penerimaan bunga secara tunai. Nah, ini ada contohnya juga ya, penerimaan bunga secara tunai. Contohnya itu pada tanggal 1 Agustus 2020 dibeli 10 lembar obligasi dari PT Hayum Luncur dengan nominal per lembarnya sebesar 50.000 dengan kurs 101. Bunga obligasinya 12% per tahun dan dibayarkan setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Nah, pada saat pembelian itu dibayar provisi dan materai sebesar 5.000. Lalu tanggal 1 Desember 2020 seluruh obligasi PT Hayum Luncur dengan kurs 102, biaya penjualan sebesar 3 juta. Disuruh membuat jurnal dari transaksi di atas. Nah, jadi pertama harus dihitung dulu ya untuk membuat jurnalnya. Perhitungannya tuh gimana sih? Harga kursnya itu kita harus cari harga kurs dulu. Harga kurs sama dengan 101 dibagi 100. 101 dibagi 100 dari sini. Dibagi 100 terus nih 101 per 100 dikali 500.000. 500.000 dari mana? 500.000 maaf, ini sebesar 500.000 ya, typo, ini harusnya 500.000, jadi sebesar 500.000. Jadi 101 per 100 kali 500.000 sama dengan 505.000. Nah, provisi dan materainya itu 5.000
sehingga harga perolehan obligasinya itu tinggal ditambahin 505.000 ditambah 5.000, hasilnya 510.000 gitu. Lalu dicari bunga berjalannya. Bunga berjalan itu harus cari tanggal bunga terakhir. Tanggal bunga terakhir di sini adalah tanggal 1 Mei di soal. Tanggal pembeliannya tanggal 1 Agustus. Sehingga periode bunga berjalannya itu selama 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, jadi 3/12 kali 12% kali 500.000 sama dengan 15.000. Nah, sehingga ketemu nih, udah ketemu harga perolehan obligasinya, udah ketemu periode bunga berjalannya, tinggal dibikin jurnalnya. Gimana jurnalnya? Jurnalnya ini jadi surat berharga obligasi PT Hayu Meluncur sebesar 510.000 di debit. Terus ada pendapatan bunga sebesar 15.000 di debit juga terhadap kas sebesar 525.000. 525.000 dari mana? 510.000 ditambah 15.000 sehingga hasilnya 525.000. Lalu ada jurnal pengakuan bunga yang dibayarnya bulan depan. Nah, jurnal pengakuan bunga yang dibayarkan bulan depan ini bunga yang dibayarkan bulan depan otomatis itu menjadi utang ya. Utang bunga gitu kan. Jadi contohnya nih, PT Hayu Meluncur memiliki saldo beban bunga sebesar 480.000 dan masih harus dibayar bunga pinjaman bank untuk kuartal terakhir. Sehingga bunga diperhitungkan sebesar 12% setahun. Diminta untuk membuat jurnal dari transaksi di atas. Nah, jadi jawabannya itu perhitungannya adalah 12% dikali 480.000 ketemu 57.600. Sehingga jurnalnya itu adalah beban bunga sebesar 57.600 terhadap utang bunga sebesar 57.600. Lalu ini ada jurnal penyisihan piutang. Jurnal penyisihan piutang itu jadi contohnya kayak gini nih. PT Hayu Meluncur memiliki saldo piutang pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 8.750 dan saldo piutang tanggal 31 Desember 2020 sebesar 12.250.000. Penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3% dari saldo rata-rata piutang. Diminta untuk membuat jurnal penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2020 adalah jadi pertama-tama kita harus menghitung saldo piutang rata-rata. Gimana caranya? Yaitu 8.750 si saldo piutangnya itu ditambahin dengan saldo piutang tanggal 31 Desember dibagi 2. Jadi rata-ratanya itu saldo piutang awal ditambah saldo piutang akhir dibagi 2. Ketemu hasilnya 10.500. Lalu yang kedua itu cari penyisihan piutang tak tertagihnya. Caranya gimana? Yaitu 3% si penyisihannya itu 3% dikali 10.500 gitu. Karena ini di soal ditulis penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3% dari saldo rata-rata piutang. Saldo rata-rata piutang yang sudah ketemu 10.500 tinggal dikali 3%, ketemulah 315. Sehingga akun penyisihan piutang sebelum jurnal penyesuaiannya itu adalah ini gini. Jadi akun penyisihan piutang sebelum jurnal penyesuaian itu 145. Ini ada di neraca saldo. Jadi neraca saldo itu 145 penyisihan piutangnya sehingga beban piutang tak tagihnya itu 170 yaitu 315 dikurangi 145 ada 170. Jadi jurnalnya itu beban piutang tak tertagih terhadap penyisihan piutang tak tertagih sebesar 170.000. Lalu ada jurnal penghapusan piutang. Jurnal penghapusan piutang ini jadi saldo piutang dagang tanggal 31 Desember 2020 adalah 12.250. Saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar 315.000. Lalu pada tanggal 15 Januari 2021 diputuskan bahwa piutang PT Hayu Meluncur Rp50 dihapuskan karena bangkrut. Jadi jurnalnya itu penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang dagang PT Hayu Meluncur sebesar Rp50. Nah, lalu ada piutang bunga dan utang bunga nih. Piutang bunga itu jadi apa sih? Piutang bunga itu bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan tetapi pembayaran belum diterima perusahaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, piutang itu kan
orang mempunyai hutang ke kita. Nah, kita itu memberikan hutang, meminjamkan uang kepada orang lain itu kan agar mendapat keuntungan harus ada bunganya ya. Nah, si bunganya itu juga harus dibayarkan. Jadi, itu menjadi piutang bunga gitu. Contohnya, PT Hayum Luncur membeli obligasi senilai 10 juta dengan bunga 12% per tahun dari PT Semongko pada tanggal 11 Maret 2020. Pembayaran bunga dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 2 Mei dan 2 November. Lalu buatlah jurnalnya. Jurnalnya itu gampang ya, tinggal piutang usaha terhadap pendapatan usaha gitu. Kenapa 200.000? 200.000 itu dari 12% dikali 2 per 12 dikali 10 juta, ketemu deh 200.000 gitu. Lalu ada utang bunga. Utang bunga itu biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Kayak contohnya, PT Hayum Luncur mempunyai utang obligasi sebesar 1 juta. Lalu ada bunganya 12% per tahun yang dibayarkan setiap 1 Mei dan 1 November. Buatlah jurnalnya. Jurnalnya itu jadi beban bunga obligasi terhadap utang bunga obligasi sebesar 20 juta. Gitu. Kenapa beban terhadap utang? Karena kan kita ngutang ke orang lain, otomatis itu menjadi beban buat kita gitu. Kita mempunyai hutang kepada orang lain, hutang, lalu kalau hutang itu ya otomatis menjadi beban bagi kita untuk membayarnya gitu. Jadi beban bunga obligasi terhadap utang bunga obligasi. Nah, nanti kalau misalnya sudah dibayar bunganya, jurnalnya dibalik jadi utang bunga obligasi terhadap kas gitu. Kenapa terhadap kas? Kenapa nggak terhadap beban bunga obligasi? Terhadap kas karena kita utangnya sudah dilunasi, otomatis utangnya pindah ke debit, kasnya di kredit. Kenapa? Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar bunga obligasi tersebut gitu. Jadi utang bunga obligasi terhadap kas sebesar 20.000. Sedangkan yang piutang ini kan piutang bunga terhadap pendapatan bunga. Nah, nanti kalau misalnya udah dibayar nih si piutangnya, kita sudah menerima piutang tersebut, piutang bunganya, maka jurnalnya itu adalah kas terhadap piutang bunga. Kenapa kas? Kenapa nggak pendapatan bunga terhadap piutang bunga? Karena kalau misalnya kalau misalnya si yang minjem uang ke kitanya itu udah bayar uang ke kita, otomatis kita menerima uang kan, kita menerima uang kas, sehingga jurnalnya adalah kas. Kenapa piutangnya jadi di kredit padahal saldo normalnya di debit? Karena piutangnya sudah dilunasi. Otomatis kalau piutangnya sudah dilunasi, maka piutang akan berpindah dari debit ke kredit, seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai ketujuh materi yang telah diajarkan oleh Ibu Anissa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.